Nah, saya sudah siapkan bahan-bahan di meja saya. Kita bisa kayaknya bikin cheese ball. Bahan-bahannya sangat mudah dan juga membuatnya nggak perlu waktu lama. Jadi apabila ada waktu senggang sedikit di dalam satu hari, mending kita langsung buat cheese ball aja dan kita bisa simpan selama 1 bulan di stoples yang kedap udara. Kita langsung buat aja. Di sini saya sudah punya tepung terigu. Kemudian ada 2 buah keju yang saya akan gunakan di sini, yaitu saya punya keju Edam yang sedikit lebih tua dibandingkan dengan keju cheddar. Jadi ini kita bisa lihat, kedua juga mudah ditemukan di supermarket atau juga di pasar. Ini adalah yang cheddar dan ini adalah yang Edam. Jadi keduanya ini mempunyai tekstur yang sama, yang sedikit kering tapi rasa yang berbeda. Untuk cheddar cheese ini sedikit lebih asin dan untuk Edam ini sedikit lebih keju yang tua, keju yang lebih apa ya disebutnya ya? Kita bisa berasa lebih kuat rasa keju daripada rasa asinnya. Kedua buah keju ini yang akan membuat cheese ball kita jadi lebih unik daripada cheese ball yang lainnya. Kemudian tentunya kita perlu margarin atau juga bisa diganti dengan butter supaya jauh lebih enak. Setelah ini kita punya bread crumbs atau juga biasanya bisa kita pakai supaya lebih enak biskuit kering yang kita sudah haluskan, bisa ataupun juga bisa dengan biasanya saya masukin ke dalam plastik, kemudian saya haluskan dengan penggiling roti. Nah, itu akan mendapatkan rasa yang enak karena pakai biskuit bukan pakai breadcrumbs biasa, dan tekstur yang juga sempurna. Kita lihat ini sudah sangat halus dan mudah kok untuk membuat ini. Dan saya akan sisihkan juga sebagian dari biskuit yang sudah saya haluskan untuk sentuhan terakhir di cheese ball saya. Oke, setelah itu kita masih ada 2 ingredients lagi yang perlu disiapkan. Ada susu bubuk dan kuning telur. Udah punya semua bahan-bahannya. Nah, berarti bisa langsung buat cheese ball ya. Mending kita langsung buat aja mulai dari pertama. Kita langsung akan mixer semuanya. Nah, kalau nggak punya mixer di rumah nggak masalah, bisa kok pakai tangan atau pakai balon whisk. Nggak harus mengembang ya untuk kita bikin ini. Nah, kita bisa langsung masukkan kuning telur beserta dengan margarinnya. Kita akan masukkan semuanya. Dan kita akan langsung nyalakan mixer dengan kecepatan sedang. Kita tunggu 5 menit sampai semua tercampur dengan sempurna antara kuning telur dengan margarinnya. Nah, jangan terlalu cepat untuk mematikan mixer ini karena saya perlu kuning telurnya ngeblend jadi satu dengan menteganya. Nah, apabila menggunakan tangan, terus remas-remas sampai semuanya tercampur menjadi satu, kurang lebih selama juga 5 menit. Nah, setelah kita lihat, jadi seperti ini saya akan tunjukkan dulu. Setelah tercampur dengan halus, nah jadinya seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita lihat butter atau juga margarinnya sudah halus ya, bentuk teksturnya sudah beda. Kita akan masukkan bahan yang berikutnya. Di sini kita ada tepung terigu yang kita akan masukkan. Kemudian kita juga punya di sini ada keju Edamnya. Kita akan masukkan semuanya. Dan kemudian susu bubuk. Nah, ini kita akan campur semua menjadi satu. Kita masih punya cheddar cheese, tapi kita akan masukkan terakhir. Ini kita akan haluskan semua. Nah, untuk campuran cheddar cheese ini saya akan masukkan terakhir. Nah, kenapa? Cheddar cheese ini adalah yang paling asin. Karena itu teksturnya juga sedikit lebih lembut dan lebih sedikit bisa gampang untuk melted. Nah, karena itu saya tidak mau dia cair ataupun nanti menggumpal. Jadi saya biarkan semuanya adonan tadi tercampur menjadi satu. Baru terakhir kita akan masukkan cheddar cheese beserta dengan biskuit tadi yang sudah kita haluskan. Oke, sekarang kita masukkan dulu perlahan cheddar cheese-nya sedikit demi sedikit.
Dan jangan lupa kita punya biskuit yang dihaluskan. Nah, kalau di rumah bingung pakai biskuit apa ya? Biskuit apa aja bisa asal yang rasanya plain. Jangan menggunakan yang rasanya manis. Kalau misalnya ada yang sedikit rasa pun juga tidak masalah, karena kita hanya menggunakan proporsinya tidak banyak dibandingkan dengan bahan-bahan kita yang lain. Oke, jadi bukan berarti kalau nggak ada biskuit di rumah nggak bisa bikin ya. Yang penting berupa biskuit kering ya, bukan biskuit yang ada coklat dalamnya atau yang mungkin teksturnya sedikit basah. Oke, sudah semua bahan tercampur jadi satu. Mudah kan ya bahan-bahannya. Nah, kita akan tunggu semua sampai tercampur. Setelah itu kita baru akan bulat-bulatkan. Kita akan bantu dengan sedikit spatula. Nah, setelah semua tercampur, kita akan matikan. Dan sekarang kita lihat teksturnya akan jadi seperti ini. Jadi kering, karena kita akan bikin juga tipe kue kering. Masih ada sedikit sisa. Nah, saya akan bersihkan sedikit, sayang ya, tersisa di sini. Oke. Nah, kalau biasanya bikin roti pasti jatuhnya lebih keras. Jadi kalau berbeda dengan kue kering ya, kue kering jadinya seperti ini. Kita akan bikin kue kering. Cheese ball ini bukan seperti roti, jadi jatuhnya seperti mungkin kastengel, tapi berbeda ya, ataupun juga mungkin dengan nastar. Oke. Nah, setelah ini kita mendapat tekstur yang cukup kering ya, tapi kita masih bisa membulat-bulatkannya. Untuk lebih rapi bulatannya biasanya saya timbang. Jadi saya timbang kecil-kecil dan saya bulatkan seperti ini sehingga mendapat ukuran yang sama. Karena kalau misalnya biasanya bikin kue kering yang satu besar, yang satu kecil, takutnya kurang bagus. Untuk mendapat tekstur yang pas dan dengan besar yang pas kurang lebih biasanya 8 gram. Jadi satu cheese ball ini 8 gram, kita timbang dengan timbangan digital. Kemudian kita akan balurkan lagi di biskuit yang tadi kering. Nah, kita udah jadi satu. Nah, saya akan siapkan loyang yang sudah diolesi mentega dan kita akan taruh, nanti letakkan semua cheese ball yang udah jadi. Nah, kita akan bulat-bulatkan dulu. Namanya juga cheese ball ya, jadi harus bulat. Tapi kalau misalnya mau bikin bentuk lain, misalnya ada yang mau bikin bentuk bintang juga boleh. Nah, saya akan siapkan loyang yang sudah diolesi mentega. Dan sudah ada beberapa yang saya bulatkan. Saya akan susun rapi di sini supaya nanti matangnya juga merata. Nah, gimana? Mudah ya? Kita bisa langsung bikin ini setiap hari. Dan siapa tahu nanti bisa langsung berbisnis kue kering. Ini enak sekali karena di dalamnya bukan cuma hanya keju cheddar, tapi ada keju edam juga di dalam. Jadi mirip seperti kastengels, tapi teksturnya lebih crunchy. Nah, penasaran? Nah, makanya dibuat. Saya akan buat satu lagi. Nah, biar pas. Masih ada sisa. Setelah ini saya akan masukkan ke dalam oven 160 derajat aja, jangan terlalu panas karena nanti takutnya cepat gosong karena kita olesi lagi dengan biskuit di sini. Jadi 160 derajat kurang lebih selama 30 menit akan kita masukkan ke dalam oven. Nah, sambil saya oven, mendingan sekarang ambil bolpen dan kertas untuk siapkan dulu, dicatat bahan-bahan dari bola keju atau cheese ball yang satu ini.